Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Walaupun di bulan puasa, kita tetap produktif dan pada hari ini kita sudah memulai perkuliahan dan saya sebagai pengampu mata kuliah manajemen risiko. Baik, perkenalkan nama saya Dr. Yusriyadi SCMM yang menjadi dosen pengampu mata kuliah manajemen risiko. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa untuk perkuliahan online kita pertemuan 1 sampai ke 7 saya hanya mengirimkan video dan bahan ajar saya. Nanti kemudian setiap kita diminta untuk aktif ya, 2 kali 24 jam setelah materi disampaikan untuk bisa bertanya dan berdiskusi di @link. Nanti saya akan memberikan jawaban. Jadi perkuliahan kita hanya sekedar kalian menonton video saya dan membaca bahan ajar. Kemudian apabila ada hal-hal yang kurang dipahami bisa ditanyakan ya di @link atau di WA, tapi sebaiknya di @link saja biar terrekod ya. Pihak kampus juga bisa memantau perkembangan pembelajaran kita. Baik, di dalam mata kuliah manajemen risiko itu kita belajar untuk bagaimana cara memahami, mengidentifikasi dan mengelola risiko ya. Karena kita adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang artinya setiap kegiatan bisnis pastinya mengandung risiko. Nah, setiap keputusan bisnis juga tentunya ada risiko yang harus dihadapi, begitu. Maka dari itu, karena risiko itu pasti akan terjadi, konsekuensi dari sebuah keputusan bisnis, maka secara otomatis kita harus juga bisa memahami dan mempelajari bagaimana manajemen risiko. Secara definisi, ya, risiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pencapaian tujuan individu maupun organisasi. Jadi yang dimaksud dengan dampak negatif ini bisa dalam arti kerugian harta, kerugian keuangan, dan juga bisa dalam arti ya kalau secara fisik itu mungkin mengalami cacat atau bahkan kematian. Maka setiap pekerjaan tentunya ada risiko, dan risiko itulah yang mau kita pahami agar bisa kita kelola. Sedangkan definisi menurut ISO 3100/2018 mendefinisikan risiko sebagai efek dari ketidakpastian tujuan ya, yang bersifat positif maupun negatif dalam dunia bisnis dan keuangan. Jadi risiko seringkali dikaitkan dengan potensi kerugian akibat faktor internal maupun eksternal. Jadi maksudnya adalah pada sisi lain risiko itu bisa menjadi sesuatu yang positif. Kenapa? Karena ketika kita tidak berani mengambil risiko, maka tentunya tidak ada tindakan yang bisa kita lakukan ya. Misal kita takut untuk keluar rumah karena khawatir terjadi kecelakaan di jalan raya. Akibat ketakutan kita tidak pernah melakukan apa-apa. Kan nggak mungkin kita di rumah terus kan. Nah, kalau kita di rumah terus mungkin kita tidak bisa pergi kuliah atau tidak bisa pergi bekerja. Berarti keputusan kita untuk keluar rumah dengan risiko yang kita hadapi itu sesungguhnya adalah sesuatu yang positif selama risiko itu bisa kita antisipasi. Maka sebelum berangkat kita periksa kendaraan kita ya, remnya bagaimana ya, kemudian kondisi bannya bagaimana ya, kemudian juga kita belajar untuk mengendarai kendaraan secara berhati-hati agar tidak terjadi risiko kecelakaan. Tetapi keputusan kita untuk keluar membawa kendaraan itu merupakan keputusan
sesuatu yang positif dalam kaitannya untuk mencapai tujuan hidup kita, begitu. Maka dari itu, dalam bisnis juga begitu. Kalau orang tidak pernah mengambil keputusan untuk mengambil sebuah tindakan bisnis, maka dia tidak akan pernah punya bisnis. Bahwa nanti bisnis itu tentu akan mengalami kerugian, akan mengalami kebangkrutan, tapi sesungguhnya keputusan itu adalah keputusan yang penting untuk kita punya tindakan dulu. Nah, supaya kita tidak mengalami kerugian itulah, supaya kita tidak mengalami kebangkrutan itulah, kemudian kita harus memahami manajemen risiko. Itu ya, maksudnya ya, mengapa kita perlu mempelajari definisi risiko itu sendiri. Oke, kita lanjutkan bagian B-nya adalah jenis risiko-risiko utama ya. Jadi ada 6. Yang pertama itu risiko strategis. Ini risiko yang berkaitan dengan kesalahan dalam mengambil keputusan strategis yang berdampak pada keberlangsungan organisasi. Misal, jika sebuah perusahaan ya mereka mengambil sebuah keputusan untuk melakukan ekspansi misalnya ya. Katakanlah perusahaannya sudah eksis, kemudian ingin bisa berkembang, kemudian mengambil sebuah keputusan untuk membuka cabang di suatu daerah. Tapi ternyata kondisi likuiditas atau keuangan perusahaan belum kuat, tapi keputusan itu diambil dengan berani, ya, sehingga pada akhirnya berdampak terhadap kemampuan perusahaan dalam menanggulangi ataupun mengelola biaya-biaya yang harus dikeluarkan akibat keputusan tersebut. Nah, apabila ini tidak bisa dipahami secara otomatis, perusahaan bisa mengalami kebangkrutan begitu. Tidak sedikit perusahaan yang melakukan ekspansi justru bukan berkembang tetapi mengalami kebangkrutan. Berarti keputusan strategisnya itu adalah keputusan yang salah. Kita sebut dengan risiko strategis ya. Karena berhubungan dengan mengambil keputusan-keputusan besar begitu. Kemudian ada juga yang kedua namanya risiko operasional. Risiko ini timbul akibat kegagalan sistem, manusia, atau proses dalam suatu organisasi. Bahwa prinsip dalam pengelolaan suatu produksi itu ya, ada input, ada proses, ada output ya. Nah, yang sederhananya begini saja. Apabila seseorang memiliki bisnis membuat kue, katakanlah kue bolu, maka ada input, proses, dan output. Inputnya misalnya bolu dibuat, bahan bakunya telur, tepung, gula, ya, kemudian pandan, kemudian apalagi kira-kira. Nah, semua itu menjadi bahan baku. Kemudian diproses dengan menggunakan satu alat, kita sebut mixer, untuk mengadoni supaya dia bercampur dan kemudian bisa dimasukkan ke dalam pemanggang ataupun ke alat untuk supaya dia bisa masak menjadi kue bolu. Nah, ini tentu ada risiko apabila misalnya ternyata mesin mixernya itu bermasalah begitu, sehingga tidak berhasil membuat adonan yang baik dan optimal ya, sehingga bolunya menjadi kasar atau tidak enak, sehingga mengakibatkan kue bolu tersebut tidak bisa bersaing untuk dijual. Nah, itu risiko dalam aspek operasional. Karena apa? Adanya kegagalan dalam membuat sebuah produk ya. Begitu juga nanti produk-produk yang berskala besar. Misalnya pabrik-pabrik ya, sebutlah pabrik kendaraan, mobil, sepeda motor ya. Apabila mesin-mesinnya mengalami masalah, tentu hasilnya bermasalah. Nah, ini kita sebut dengan risiko operasional yang perlu diantisipasi ya. Kemudian ada risiko keuangan ya. Nah, risiko keuangan ini berhubungan dengan bagaimana bahwa dalam setiap bisnis itu kita harus memahami bagaimana kondisi ekonomi suatu negara ya. Kemudian bagaimana kondisi pasar,
bagaimana kondisi likuiditas atau kemampuan perbankan dalam memberikan pembiayaan. Nah, jangan sampai kita dalam berbisnis kemudian dengan kondisi ekonomi yang kurang baik atau kita salah dalam menentukan produk apa yang akan dijadikan satu bisnis kita, yang menyebabkan kemudian kita mengalami kebangkrutan karena diakibatkan karena tidak adanya permintaan pasar ya terhadap bisnis yang kita jalani. Dan ini juga misalnya berhubungan dengan perusahaan-perusahaan perbankan ya, akibat misalnya memberikan pembiayaan kepada nasabah yang nasabah ini ternyata memiliki attitude yang buruk atau juga tidak memiliki kemampuan dalam membayar angsuran, sehingga perusahaan kemudian mengalami permasalahan kredit macet. Itu namanya risiko keuangan. Nah, kemudian ada risiko kepatuhan ya, atau risiko hukum dan kepatuhan. Kita tahu bahwa setiap perusahaan dalam menjalankan operasionalnya itu harus mengikuti regulasi dan aturan yang berlaku di negara kita. Ya, misalnya ketentuan dalam membuka perkebunan, ya tidak boleh misalnya membuka perkebunan di wilayah hutan yang dilindungi. Tidak sedikit perusahaan misalnya melakukan ekspansi pembukaan kebun ya, khususnya bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit, itu menggarap wilayah-wilayah yang sebenarnya tidak boleh dijadikan perkebunan karena itu adalah wilayah hutan. Mereka ingin mendapatkan keuntungan, misalnya mendapatkan kayu, yang kayu ini bisa dijual dan mendapatkan lahan. Dan tidak sedikit mereka melakukan cara-cara yang tidak baik ya, atau tidak benar dengan cara menyuap pemerintah agar mendapatkan izin. Nah, akibat perilaku inilah kemudian perusahaan yang ketahuan melakukan ini kemudian dibekukan dan pelakunya itu dijadikan tersangka dalam tindak pidana korupsi suap menyuap ya. Nah, ini terjadilah risiko organisasi perusahaannya tidak bisa berjalan karena dibekukan dan pimpinan perusahaannya juga menjadi tersangka. Nah, ini tidak boleh terjadi. Nah, berikutnya adalah risiko reputasi. Reputasi ini adalah risiko yang berhubungan dengan nama baik perusahaan akibat misalnya perusahaan ini mengalami suatu situasi di mana ya dia melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, seperti dulu pernah terjadi ketika ada isu ya, Ajinomoto itu ternyata bahan bakunya bercampur dengan lemak babi yang menyebabkan kemudian perusahaan tersebut ataupun perusahaan Ajinomoto itu mengalami penurunan omset yang luar biasa. Karena apa? Orang di Indonesia sebagian besar adalah muslim, tidak lagi mau menggunakan Ajinomoto sebagai bumbu penyedap. Berarti reputasinya ya bermasalah. Kemudian berikutnya adalah risiko teknologi. Nah, ini risiko yang berkaitan dengan kegagalan atau penyalahgunaan teknologi dalam suatu organisasi ya, di mana sebuah perusahaan pada saat ini tentunya menggunakan teknologi. Misalnya PT Angkasa Pura sebagai pengelola bandara itu menggunakan teknologi bagaimana mengatur lalu lintas penerbangan baik yang take off maupun yang landing, untuk mengatur ini agar pesawat itu bisa teratur ya. Bayangkan kalau misalnya teknologi itu kemudian bermasalah dan akhirnya terjadi yang namanya kecelakaan antar pesawat yang naik dan yang turun begitu. Itu kan sangat berbahaya dan risikonya sangat besar. Makanya risiko teknologi ini juga ini menjadi sesuatu yang luar biasa pada saat ini ya. Misalnya risiko menggunakan teknologi nuklir yang kemudian berdampak terhadap masyarakat di sekitar ya, akibat misalnya nuklir tadi menyebar dan tidak bisa diantisipasi begitu. Oke, baik, sekarang kita masuk bagian C, jadi perlunya regulasi ya dalam risiko ini, karena ini berhubungan dengan yang pertama adalah penyalahgunaan, mencegah penyalahgunaan kewenangan ya. Jadi dengan adanya regulasi, orang-orang yang punya kewenangan dalam mengambil keputusan itu kemudian bisa diantisipasi ya kesalahannya dengan cara menghukum, sehingga orang tidak lagi melakukan perbuatan yang salah yang bisa merugikan negara, perusahaan, juga masyarakat. Kemudian melindungi konsumen dan masyarakat. Jadi dengan adanya regulasi ini,
Diharapkan ya tentunya masyarakat atau konsumen itu bisa terlindungi posisinya, hak dan kepentingannya ya, sehingga produsen tidak sembarangan di dalam menghasilkan produk-produk yang nanti akan dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian menjaga stabilitas sistem ekonomi, tentunya dengan aturan-aturan ini tidak adanya nanti ya persaingan yang tidak sehat, monopoli yang bisa merugikan perusahaan yang ingin berkembang dan tumbuh ya. Karena tidak sedikit sekarang banyak perusahaan seperti sekarang Sritex ya, akhirnya bangkrut pada perusahaan lama. Gara-gara apa? Pemerintah tidak mampu mengatur regulasi tentang impor tekstil, sehingga barang-barang itu sekarang sangat beredar di Indonesia tuh, barang-barang tekstil sangat murah, sehingga produsen tekstil Indonesia tuh mengalami kesulitan. Ini harusnya diatur regulasinya sehingga tidak terjadi risiko kebangkrutan. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan karena ada aturan yang mengharuskan, dan kemudian mendorong persaingan yang sehat sesama perusahaan. Baik, kita lanjutkan tentang perlunya manajemen risiko ya. Jadi ada 5 ya. Yang pertama tentunya dengan mempelajari manajemen risiko ini mengurangi kerugian finansial bagi pengusaha sejak dini karena sudah diantisipasi, sudah tahu langkah-langkah bagaimana pencegahannya ya. Kemudian yang kedua memastikan adanya kepatuhan regulasi ya. Jadi organisasi yang memiliki sistem manajemen risiko yang baik cenderung akan baik dan bagus karena dia mengikuti dan patuh terhadap regulasi yang ada, sehingga perusahaan yang taat kepada aturan itu cenderung akan tetap bisa eksis dan tetap bisa berkembang karena tentunya tidak akan ada semacam tindakan-tindakan larangan ataupun pembekuan operasional karena perusahaan tersebut mematuhi regulasi yang ada. Kemudian juga untuk bisa meningkatkan efisiensi operasional. Jadi kalau kita memahami risiko dengan baik, artinya perusahaan itu benar-benar bisa memahami ya apa kemungkinan-kemungkinan yang akan membuat terjadi kerugian, misal kecelakaan kerja. Nah, kalau misalnya karyawannya mengalami kecelakaan, tentunya secara otomatis ini perusahaan akan mengeluarkan biaya untuk biaya perobatan dan biaya semacam sagu hati ataupun biaya untuk kesembuhan si karyawan. Atau menjaga efektivitas. Jadi produksi yang menggunakan mesin yang dirawat dengan baik secara otomatis produknya akan berkualitas sehingga dia menjadi efektif dan bisa bersaing. Tentunya hal ini berdampak akan terwujudnya kepercayaan stakeholder. Siapa stakeholder itu? Itu adalah investor, pelanggan, dan mitra bisnis yang lebih cenderung percaya kepada organisasi yang memiliki manajemen risiko yang kuat. Jadi sebuah perusahaan yang betul-betul menerapkan sistem manajemen risiko yang baik, maka akan semakin banyak investornya yang mau menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut ya. Yang kedua, pelanggan akan semakin tumbuh dan berkembang, dan mitra bisnis, supplier juga akan tetap yakin ya mensuplai kebutuhan-kebutuhan bahan baku ataupun produk-produk yang dihasilkan melalui kegiatan proses produksi melalui supplier tadi. Nah, ini yang akan menjadi sesuatu yang penting ya sebagai bentuk kepercayaan stakeholder kepada perusahaan yang menjaga risiko dengan baik, mengelola manajemen risiko dengan baik. Dan yang terakhir adalah meningkatkan daya saing ya. Ini organisasi yang mengelola risiko dengan bagus, maka secara otomatis bisa bersaing di negara Indonesia tentunya, bahkan internasional karena produknya akan berkualitas ya. Kemudian sistem manajemennya pun baik sehingga apa-apa yang dihasilkan dari produk tersebut tentu bisa bersaing di internasional maupun di nasional itu sendiri. Nah, beberapa sistem dan regulasi di Indonesia nanti bisa kita pelajari, di antaranya adalah tentang bagaimana ketentuan Bank Indonesia ya dalam stabilitas sistem pembayaran. Kemudian ada Otoritas Jasa Keuangan OJK mengawasi jasa keuangan termasuk perbankan, asuransi, dan pasar modal. Kemudian ada LPS ya, Lembaga Penjamin Simpanan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 ya tentang perbankan, serta peraturan pemerintah tentang OJK, serta undang-undang tentang tenaga kerja ya, undang-undang terbaru itu Undang-Undang Cipta Kerja. Baik, saya kira itu video bahan ajar pertama kita, pertemuan pertama kita pada hari ini. Nanti untuk selanjutnya yang belum paham silakan untuk kalian bertanya dan
berdiskusi kita ya di @link atau di grup WA, tapi sebaiknya tetap di @link. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.